Maka kemudian disampaikan kepada kita, ini hadis yang lain, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Wahai orang-orang yang pintar, wahai orang-orang yang cerdas, coba sadari baik-baik, dunia itu di sisi kalian tidak lebih, kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu adalah merupakan sijen, merupakan penjara bagi orang-orang mukmin, dan surga bagi orang-orang kafir. Artinya adalah apa? Orang mukmin tidak bakal dia betah hidup di dunia. Orang mukmin keingetan terus kampung halamannya. Seberapapun enaknya di Amerika ketika saya dakwah di sana, seberapapun enaknya Hong Kong, Australia ketika saya dakwah di sana, seberapapun enaknya Eropa ketika saya dakwah di sana, saya paling rindu dengan rumah, Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Itu kampung kita. Maka kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bagi mukmin dan surga bagi kafir. Maksudnya gimana? Kita nggak boleh enak-enakan di dunia? Boleh, tapi jangan terlena. Anda jangan anggap ini semuanya. Suatu waktu pernah ada kisah seorang ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau seorang hakim kepala di masa pemerintahan Islam pada saat itu. Beliau punya kereta kuda bagus, beliau punya pakaian bagus. Ketika kemudian beliau berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba dihadang oleh seorang Yahudi yang lusuh bajunya, perawakannya kotor. Kemudian dia bilang, wahai Yahudi, sebentar, jangan pergi dulu, saya punya pertanyaan pada Anda yang harus Anda jawab. Silahkan, apa pertanyaannya? Lalu Yahudi bilang, saya hafal hadis Rasul. Aneh ya, Yahudi zaman dulu hafal hadis Rasul. Muslim zaman sekarang yang dihafal hadisnya Yahudi. Paham Bapak Ibu sekalian? Yahudi zaman dulu, kami hafal hadisnya Rasul. Apa? Nih, hadis yang diomongkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wahai imam, kata Muhammad Rasulmu, dunia seperti penjara bagi orang-orang mukmin dan seperti surga bagi orang-orang kafir. Tapi lihat dirimu, bajumu mewah, kereta kudamu mewah. Mana ini adalah sebuah penjara, sedangkan saya katanya kafir. Tapi ternyata nih baju saya lusuh, saya nggak punya kerjaan seperti Anda, makan pun saya nggak tahu makan dari mana. Imam Ibnu Hajar kemudian ketawa lalu bilang begini, wahai Yahudi, dengarkan baik-baik. Di dunia saya punya baju yang baik, saya punya kendaraan yang baik, saya punya rumah yang baik. Tapi bila dibandingkan dengan surga kampung halaman saya yang sudah Allah janjikan pada saya, ini sudah siksaan. Karena kebayang-bayangannya surga terus, ini siksaan. Kapan balik ke sana? Saya menunggu kapan balik, karena itu sudah kemudian bayangannya surga. Bisa difahami Ibu sekalian? Tapi engkau wahai Yahudi, engkau sekarang bajumu lusuh, engkau sekarang kotor, engkau sekarang nggak punya apa-apa. Tapi ini sekarang dibandingkan neraka yang sudah menunggu kamu, ini sudah kayak surga. Nikmati saja. Mendengar itu langsung Yahudinya masuk Islam. Paham Ibu sekalian?